pekerja kelas menengah, penghasilanmu 1,5 juta hingga 3,2 juta rupiah per bulan. Belakangan ini kamu stres berat? Kalau iya, hal ini sejalan dengan temuan jurnalisme data Kompas. Kita bedah datanya dan ungkap faktor penyebab stres pada pekerja kelas menengah. Dari analisis data Sakernas BPS, gangguan emosional atau perilaku bergeser dari pekerja kelas miskin ke kelas menengah selama 5 tahun terakhir. Pada 2017, pekerja yang mengalami gangguan emosional intensitas tinggi didominasi oleh pekerja kelas bawah dengan 66,7% pekerja. Namun, pada 2022, pekerja kelas menengah yang paling banyak stres. Hal itu dialami oleh 49% pekerja. Stres yang dimaksud mengacu pada pertanyaan responden Sakernas dengan ciri-ciri pekerja mengalami kesulitan atau gangguan emosional atau perilaku, gangguan mengingat atau berkonsentrasi, serta gangguan mengurus diri. Intensitas stresnya skala rendah, sedang, dan tinggi. Lalu, apa yang menjadi penyebab stres pekerja kelas menengah? Menurut Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi, stres pada pekerja kelas menengah bisa jadi karena lingkungan kerja yang toksik, seperti kompetisi kerja yang kurang sehat. Perubahan kondisi geopolitik dan geoekonomi juga berkontribusi pada tingkat stres pekerja kelas menengah. Sementara itu, akademisi ekonomi Universitas Indonesia Aryana Satria berpendapat, adanya perubahan kebijakan kepastian kerja dalam Undang-Undang Ciptaker membuat pekerja kelas menengah lebih stres dari pekerja kelas miskin. Dalam Undang-Undang Ciptaker, pemberi kerja jadi lebih mudah membuat kontrak kerja tanpa batas dan melaksanakan PHK. Masalah PHK menjadi sumber stres pekerja kelas menengah. Ini juga diakui akademisi psikologi UI Fitri Fauziah. Ia menyebut pekerja kelas menengah yang terkena PHK kemungkinan sulit meminta bantuan sosial. Data Kemenaker menunjukkan tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja 2 tahun terakhir melonjak tinggi, mendekati kondisi ketika awal pandemi tahun 2020. Tahun 2023 tercatat ada 359.858 pekerja yang tidak lagi bekerja. Angka ini mendekati pekerja yang di PHK tahun 2020. Selama Januari sampai Mei 2024, jumlah tenaga kerja yang diputus hubungan kerjanya sudah mencapai lebih 69.000 orang, melebihi data yang sama pada periode yang sama di 2023, yakni 53.903 tenaga kerja. Penduduk yang tidak bekerja juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan jiwa. Dari Survei Kesehatan Indonesia 2023, angka prevalensi masalah kesehatan jiwa responden yang tidak bekerja tertinggi, yakni 2,9% dibandingkan responden yang bekerja. Pada dasarnya, stres kaum pekerja bisa dibilang normal. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Kalau kamu, bagaimana mengelola stres di tempat kerja? Tulis di kolom komentar ya.